Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fitriana Mardewi, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Giritontro, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri. Saya merupakan mahasiswa PPG PAI Daljab Bat 1 tahun 2024 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 233212967. Formulir ini merupakan bukti pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru tahap 1 periode 3 tahun 2024. Saya melaksanakan praktik pembelajaran pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah, submateri sifat-sifat Rasul. Berikut adalah praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Tentang depan, gerak. Tegak, gerak. Barisan bias, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bumi absen dulu ya. Andira Safa Aldesti, Hadir. Anissa Khalila Azra, Hadir. Arifa Triwahyuningsih, Ejes Rasidatu Yanuar, Elsa Nur Noviawati, Hadir. Erlangga Dias, Hadir. Faiz Wahyu Setiawan, Hadir. Kenzi Abista, Hadir. Muhammad Khalil, Hadir. Zafira Muna Aziza. Hadir. Alhamdulillah, berarti masuk semua ya hari ini? Masuk. Alhamdulillah, nggak ada yang izin, nggak ada yang sakit. Nah, seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Yuk, siapa yang memimpin doa? Ya, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Madras. Selamat pagi, guru. Selamat pagi anak-anak. Pagi, guru. Hari ini kita bertemu lagi di materi pelajaran PAI ya, di kelas 4. Sekarang seperti biasa kita hafalan dulu, ya, bareng-bareng. Hari ini kita hafalannya surat Al-Kautsar. Sudah hafal? Sudah. Ya, nggak apa-apa, kita ulangi lagi biar hafalannya terus tertanam, ya. Bareng-bareng dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah kita sudah hafalan. Nah, biar hafalan kita terus tertanam, kita bisa menerapkan hafalan kita di dalam sholat 5 waktu yang sehari-hari itu ya kita lakukan. Ya, jadi biar hafalannya itu tetap ada, jangan sampai hilang. Gitu. Siap anak-anak? Iya. Oke, sekarang saatnya kita untuk menanamkan rasa nasionalisme, kita menyanyi dulu sambil berdiri ya. Yuk, hari ini kita mau nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Nggih, bareng-bareng. 1, 2, 3. Sambil tepuk tangan. Sabang sampai Merauke, terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silahkan duduk lagi. Nah, anak-anak, kemarin kita belajar bab 7 beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Masih ingat materinya? Masih. Nah, materinya makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, iman itu artinya apa sih? Percaya. Nah, ada berapa Rasul yang wajib kita imani? 25. Nah, itu materi kita yang kemarin, semoga tidak lupa ya. Nah, sekarang kita masih di bab 7 dengan submateri sifat-sifat Rasul. Nah, gitu ya. Jadi, Rasul itu punya beberapa sifat. Nggih. Ada berapa? 4 sifat wajibnya ya, ada 4. Berarti kalian sudah tahu. Kira-kira ada apa aja sifat wajibnya Rasul? Sidik, amanah, tablik, fatona. Alhamdulillah sudah belajar ya sebelumnya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian sifat Rasul. Yang kedua, menganalisis macam-macam sifat Rasul dan artinya. Yang ketiga, meneladani sifat wajib Rasul. Dan yang keempat, kita nanti mau membuat karya poster tentang keteladanan sifat Rasul. Biar lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Siap? Siap. Biar kita siap masuk pembelajaran. Oke? Silahkan berdiri, kita mau ice breaking bareng-bareng. Biar semangat gitu ya. Siap? Ayo tangan di pinggang, pinggul digoyang-goyang, rentangkan kedua tangan seperti burung terbang, tangan disilang-silang, kaki menendang-nendang, bergembira, hati jadi riang, tepuk tangan ke kanan, tepuk tangan ke kiri, tepuk tangan ke depan, tepuk tangan ke belakang, bahu diputar-putar, ayo kita belajar agar semua jadi anak pintar. Nah, gimana? Sudah siap masuk pembelajaran? Sudah.
Sudah. Mau jadi anak pintar? Nah, oke. Mari kita belajar. Silahkan duduk lagi. Nah, anak-anak, hari ini kita fokus ke tujuan pembelajaran yang menganalisis macam-macam sifat Rasul dan meneladani sifat wajib Rasul dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu yang bagaimana? Yang berbeda-beda. Berbeda-beda apanya? Gaya belajarnya, nggih. Ada yang suka dengan melihat, ada yang suka dengan mendengarkan, ada yang suka dengan praktik langsung gitu, termasuk kelompok visual, kelompok auditori ataupun kelompok kinestetik. Nah, kemudian diferensiasi prosesnya, nggih, itu juga menggunakan metode sesuai dengan gaya belajar. Kalau untuk yang kelompok visual, yang suka melihat, membaca, nggih, itu Bu Umi kasih nanti PowerPoint. Kalau untuk yang kelompok auditori, nggih, dengan melihat video. Kalau untuk yang kelompok kinestetik dengan langsung praktik mengurutkan kartu-kartu seperti itu. Kemudian diferensiasi produknya itu juga berbeda. Nggih, yang kelompok visual, nggih, yang suka dengan gambar-gambar nanti membuat karya poster dari aplikasi Canva ya. Nah, yang kelompok auditori yang suka dengan mendengarkan, suka dengan bercerita, nanti membuat cerita pendek. Nggih, ditulis di Microsoft Word. Kemudian yang kelompok kinestetik nanti bisa mengurutkan kartu-kartu sifat Rasul secara langsung, nggih, diurutkan benar atau tidaknya sifat Rasul dan artinya. Paham? Paham. Oke. Nah, sebelumnya Bumi bagikan dulu LKPD ya. Asesmen gaya belajar untuk menentukan kalian nanti masuk kelompok yang mana. Ya, disiapkan alat tulisnya, dikerjakan sesuai dengan apa yang kalian minati misinya ya. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan juga kelasnya. Gitu. Nah, silahkan dikerjakan. Waktunya 10 menit cukup? Itu hanya 10 soal. Dicentang di kolom yang sudah disediakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, dikumpulin ya. Nah, Bumi koreksi dulu ya. Nanti biar bisa menentukan kalian masuk kelompok yang mana, gitu. Bumi sudah selesai koreksi dan hasilnya ini ya. Nah, yang masuk kelompok visual ada Kenzi, Ejas, dan Arifah. Yang masuk kelompok auditori itu ada Baim, Safa, dan Vira. Kemudian yang masuk kelompok kinestetik ada 4, Dias, Faiz, Elsa, dan juga Ica.
gitu ya. Nah, silahkan menuju ke kelompoknya masing-masing. Yuk. Ica, yang sini Ica. Sudah bersama dengan kelompoknya masing-masing, anak-anak? Nah, kelompok yang visual, nggih, Bumi sudah siapkan laptop. Di situ ada PowerPoint materi sifat-sifat Rasul. Nanti kalian bisa melihat dulu, membaca, nggih, apa yang ada di PowerPoint tersebut. Kemudian yang kelompok auditori, kelompoknya Baim, itu Bumi sudah siapkan laptop juga. Nggih, di situ ada video materi sifat-sifat Rasul, bisa kalian dengarkan, bisa kalian lihat dulu, nanti kemudian dianalisis. Nah, untuk yang kelompok auditori, Bumi kasih amplop, nggih, yang di sini isinya kartu sifat-sifat Rasul ya. Nah, nanti tugas kalian adalah mencocokkan kartunya gitu. Nah, kemudian setelah dilihat ataupun dicermati yang PowerPoint dan video, nanti tugasnya yang kelompok visual, kelompoknya Kenzi adalah membuat poster di Canva, nggih, meneladani sifat-sifat Rasul. Kemudian yang tugas kelompok auditori adalah menuliskan cerita pendek, nggih, di Microsoft Word gitu. Yang tugasnya kelompok kinestetik adalah mengurutkan kartu-kartu sifat-sifat Rasul. Paham? Oke, silahkan dilihat dulu videonya dan juga PowerPoint-nya. Nah, silahkan dicermati dulu, dibaca yang cermat ya materinya. Nah, diperhatikan ya video materi sifat Rasul. Nah, yang ini diurutkan. Yang mana sifat sidik artinya apa? Tablik artinya apa? Gitu, nanti ditempel di selembar kertas ya. Sudah selesai? Sudah? Bisa dimulai mengerjakan tugasnya. Dibuka Canva yang kelompok visual, membuat poster. Kemudian yang kelompok auditori bisa segera mengetik di Microsoft Word-nya. Yang kelompok kinestetik bisa menempel kartu-kartunya, diurutkan di selembar kertas. Nah, waktunya 15 menit cukup ya? Oke, silahkan dikerjakan tugasnya.
Ada kesulitan? Canva. Canva participation. Ya. Tuh. Login. Continue. Bukan ini. Ini deh, akun belajar aja nggak apa-apa. Nah, dipilih mau buat apa, posternya, temanya apa. Ada kesulitan? Tidak. Nah, buat cerita yang menarik ya. Nah, sudah ditempel? Sudah. Ada kesulitan? Tidak. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah, berarti saatnya untuk presentasi. Silahkan dimulai dari kelompok visual. Yuk, siapa yang mau maju presentasi, menyampaikan karya yang dibuat tadi apa? Kelompok yang lain diperhatikan ya. Nanti boleh memberikan saran ataupun pertanyaan. Yuk, yang keras suaranya. Nah, Kelompok visual membuat poster dengan tema tepati dan laksanakan janji yang telah dibuat. nah, berarti itu meneladani sifat Rasul apa? Menepati janji? Amanah, nggih. Yang amanah itu yang harus menepati janji. Oke, tepuk tangan buat kelompok visual. Ya, kelompok selanjutnya, kelompok auditori. Nah, dibacakan ceritanya yang keras ya, suaranya harus semua temennya harus dengar. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang pemuda bernama Ahmad. Ahmad dikenal oleh semua orang di desanya sebagai sosok yang jujur, amanah dan penuh kasih sayang. Setiap hari Ahmad selalu membantu tetangganya yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Suatu hari seorang pedagang dari kota datang ke desa tersebut. Pedagang itu membawa banyak barang dagangan yang menarik perhatian warga desa. Namun, pedagang itu terkenal suka menipu dan seringkali menjual barang-barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang ditujukan. Ahmad yang mengetahui hal ini merasa prihatin dan ingin melindungi warga desanya. Ahmad kemudian mendekati pedagang tersebut dan berkata, "Tuan, saya tahu Anda datang dari jauh untuk berdagang. Namun, saya harap Anda bisa berdagang dengan jujur di desa kami. Kami adalah orang yang menghargai kejujuran dan amanah." Pedagang itu terkejut dengan kata-kata Ahmad. Ia merasa malu dan tersentuh oleh ketulusan Ahmad. "Baiklah, saya akan berdagang dengan jujur," jawab pedagang itu. Sejak saat itu, pedagang tersebut berubah menjadi lebih jujur, dan pedagang warga desa pun merasa senang dan semakin menghormati Ahmad. Mereka melihat Ahmad sebagai teladan yang baik, seperti Rasul yang selalu mengajarkan kejujuran, amanah, dan kasih sayang. Ahmad terus menjalani hidupnya dengan penuh ketelatenan, selalu mencontoh sifat-sifat mulia Rasul. Ia selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik di setiap harinya dan menginspirasi orang-orang di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama. Sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok auditori. Ada yang mau ditanyakan?
Oh tidak, ya. Sekarang kelompok kinestetik. Siapa yang maju perwakilan? Nah, Sidik artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, tampil artinya menyampaikan. Patronah artinya cerdas. Nah, apakah sudah benar yang dilakukan oleh kelompok kinestetik? Sudah urut ya. Nah, sudah sesuai ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Sudah selesai ya anak-anak. Tadi sudah ada yang presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan tugas yang Bu Umi berikan tadi. Nah, sekarang adalah waktunya untuk mengerjakan LKPD, ya. Tapi dikerjakan sendiri-sendiri sehingga balik aja ke tempat duduknya seperti yang tadi, ya. Silahkan. Nanti Bu Umi bagikan lembar LKPD-nya. Ada yang double? Tidak. Oh, double. Nah, silahkan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, dikerjakan sendiri-sendiri, waktunya 10 menit. Siap? Bisa dimulai dari sekarang, jangan lupa untuk menuliskan nama. Sudah selesai? Oke, dikumpulin. Bumi koreksi dulu ya. Sudah selesai Bumi koreksi. Ternyata masih ada 2 anak yang belum mencapai KKTP. Nggak apa-apa, nanti Bumi kasih soal-soal untuk remedi ya. Kemudian yang sudah mencapai KKTP yang dapat nilai di atas 75, nanti Bumi kasih soal-soal pengayaan. Gitu ya. Nah, biar lebih semangat, kita tepuk anak soleh dulu ya. Siap? Siap. Nah, 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Oke, nah sekarang kita masuk ke kesimpulan. Apa sih pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya apa? Kita tadi belajar apa? Sifat-sifat Rasul. Bagaimana cara meneladani sifat sidik?
Berkata jujur. Bagaimana cara meneladani sifat amanah? Menepati janji. Kalau sifat tablik? Berani menyampaikan pendapat. Alhamdulillah. Nah, sekarang saatnya untuk menulis refleksi ya. Refleksi pembelajaran hari ini silahkan ditulis. Kemudian nanti ada yang mempresentasikan refleksinya di depan. Gitu. Kita menulis refleksi pembelajaran kita hari ini ya. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Terus apa yang kalian dapatkan? Bagaimana gaya belajar tadi bisa memberikan pemahaman yang lebih mudah, nggih? Nah, silahkan dituangkan di lembar refleksi, gitu. Tadi belajar melalui melihat video, gitu. Ada yang belajar langsung praktik kinestetiknya. Dituliskan saja refleksinya bagaimana. Sudah selesai menuliskan refleksinya? Sudah. Kalau gitu, siapa yang mau maju mempresentasikan refleksi pembelajaran hari ini? Oh ya, Elsa, silahkan. Refleksi. Pembelajaran hari ini sungguh menarik, mengajarkan tentang cara meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari dan belajar menjadi lebih bermakna karena disesuaikan menurut gaya belajar. Ada gaya belajar yang visual, auditorik, dan kinestetik. Saya masuk ke auditorik kinestetik yang langsung praktek sehingga lebih memudahkan untuk memahami materi. Oke, tepuk tangan untuk refleksi dari Elsa. Nah, selanjutnya ini adalah barcode pekerjaan rumah. Nanti Bu Umi share di grup WA ataupun nanti bisa ke salah satu nggih. Nah, silahkan dikerjakan di rumah. Kemudian minggu depan kita koreksi bersama-sama. Paham? Nah, selanjutnya silahkan dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Kita masuk ke submateri tujuan diutusnya Rasul. Nanti kalian bisa baca-baca dulu ataupun cari-cari referensi baik di Google, di YouTube, itu juga boleh. Oke, siap? Nah, selanjutnya pesan-pesan pembelajaran hari ini ya. Nah, yang selalu Bu Umi ingatkan adalah jagalah sholat, nggih. Nanti sampai di rumah, nggih, pulang sekolah jangan lupa untuk sholat apa? Duhur. Nah, sore harinya sholat asar. Jangan lupa juga untuk terus mengaji, nggih, biar naik dari Iqra 3 naik ke Iqra 4, nggih, dari yang Iqra 6 bisa naik ke Al-Qur'an gitu. Karena ngaji adalah bekal kita untuk menuju kehidupan akhirat gitu ya. Anak soleh itu harus rajin sholat, rajin ngaji. Kayak tadi yang kita lakukan, tepuk anak soleh tadi ya. Jangan lupa.
Nah, sekarang berarti sudah selesai pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipimpin doa sesudah belajar. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jinaba. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Nanti pulangnya hati-hati ya. Iya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.